Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kelas 04 Prodi Statistika dengan anggota kelompok sebagai berikut. Nama saya Muhammad Fahri Rusli dengan NIM 2401125000052. dan saya Sausan Rifda dengan NIM 2401125001052. Dan nama saya Naila Azahra dengan NIM 24011250230. Perkenalkan, saya Ardina M dengan NIM 2401125010008. Akan mempersembahkan video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan materi Pancasila dalam Arus Sejarah. Selamat menikmati. Di balik setiap langkah bangsa Indonesia, ada satu ideologi yang tak tergantikan, yaitu Pancasila. Sebuah ideologi yang tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga mencerminkan perjalanan panjang dan dinamis bangsa ini. Dari masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan, hingga pembangunan bangsa, Pancasila hadir sebagai fondasi yang mengokohkan semangat persatuan dan keadilan. Pancasila lahir dalam momen penting sejarah bangsa ini, ketika para pendiri negara berusaha mencari jalan terbaik untuk menyatukan Indonesia yang majemuk. Di tengah perbedaan ideologi dan pandangan, Pancasila muncul sebagai solusi yang menjembatani perbedaan itu. Kuatnya, oleh karena peperangan sekarang ini membela keadilan dan kebenaran. 2. Kita mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang tetap menghargai budi jasa Dai Nippon dan hidup sebagai anggota yang sejati dalam lingkungan keluarga Asia Timur Raya. 3. Kita berusaha dengan sesungguh-sungguhnya menuju keluhuran yang mulia dengan jalan memelihara dan mempertinggi peradaban dan kebudayaan sendiri, menyuburkan kebudayaan Asia, meresapkan kebudayaan dunia. 4. Kita dengan persaudaraan yang teguh dan kokoh antara bangsa-bangsa di Asia Timur Raya berbakti seikhlas-ikhlasnya kepada negara dan bangsa dengan keimanan yang tidak bergoncang, serta senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Kita dengan paduan hasrat yang menyala-nyala berjuang menuju ke arah perdamaian dunia yang kekal abadi, bersendikan kekeluargaan seluruh manusia di dunia menurut dasar Hasko IQ. Jakarta, 17 November 2604, Juwo Sangiid. Pada 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan Pancasila, 5 sila yang dirumuskan untuk menjawab tantangan terbesar bangsa. Bagaimana menyatukan lebih dari 17.000 pulau, 300 etnis, dan berbagai agama dalam satu kesatuan yang kokoh. Sejak kemerdekaan, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman dalam membangun negara, tetapi juga menjadi alat untuk menghadapi dinamika politik yang seringkali penuh gejolak. Di masa Orde Lama, Pancasila menjadi tameng bagi bangsa ini di tengah tekanan ideologi asing. Di era Orde Baru, Pancasila dijadikan dasar untuk mengarahkan pembangunan bangsa. Namun, di sisi lain, Pancasila juga digunakan sebagai alat kontrol politik yang menyebabkan penyimpangan dari nilai-nilai aslinya.
wilayah Jakarta hari ini dilanda aksi penjarahan disertai pembakaran kendaraan dan pusat-pusat pertokoan. Di wilayah Jakarta Pusat misalnya, massa melempar dan membakar sejumlah gedung di sekitar Tanah Abang. Massa juga melempari Hotel Millennium yang terletak di perbatasan Tanah Abang dan Jalan Tamrin. Massa kemudian bergerak di Jalan Budi Kemuliaan menuju Jalan Tamrin. Namun petugas segera datang untuk memblokir dan mengamankan kawasan ini. Tetapi, rakyat menuntut perubahan. Pancasila kembali menjadi harapan bagi rakyat untuk membangun demokrasi yang lebih sehat dan adil. Reformasi 1998 menjadi titik balik bagi Pancasila untuk kembali pada makna sejati. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, dengan jumlah pulau lebih dari 17.000, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat kaya. Tak hanya kaya akan sumber daya alamnya, Indonesia pun dikenal sebagai negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Memasuki era digital, Indonesia menghadapi tantangan baru. Bagaimana menjaga identitas bangsa di tengah arus informasi yang begitu deras. Pancasila kembali menjadi jangkar yang menjaga kita dari terpecah belah oleh perbedaan pandangan dan ideologi yang tersebar di luas di dunia maya. Sholat Id di Masjid Jami Malang ikut memakai halaman 2 gereja. Saling pinjang fasilitas sudah menjadi kebiasaan di antara tempat ibadah berbeda agama tersebut dan sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Kerukunan serta toleransi ini membuat takjub wisatawan asing. Dalam setiap kebijakan, dari pendidikan hingga ekonomi, Pancasila menjadi acuan untuk memastikan bahwa Indonesia tetap pada jalurnya, yaitu sebagai bangsa yang menghargai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Pancasila bukan hanya milik masa lalu, tetapi juga panduan untuk masa depan. Dalam setiap tantangan, Pancasila hadir sebagai kekuatan yang menyatukan, mengokohkan, dan memandu bangsa ini. Dan kini, saat kita melangkah maju, Pancasila akan terus menjadi penuntun dalam arus sejarah yang tak pernah berhenti, menjaga Indonesia tetap utuh, adil, dan bersatu.
berdaulat. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan penonton sekalian.